Anda ini masih belum tulus. Karena konotasi ketulusan itu kan dia nggak bisa dibohongin. Rezeki akan datang kepada orang yang tulus. Ibaratnya dalam prinsip hidup, semakin kamu memberi, semakin banyak kamu mendapatkan nurani. Nurani itu yang menggerakkan keberhasilan kamu untuk jadi apa yang kamu mau. Nurani itulah. Jadi jangan sampai nurani ini langsung kita compounding jadi duit. Ini saya udah memberi, sekarang kenapa saya nggak dapet gitu loh. Jangan begitu, karena orang kaya itu tahu gitu loh gimana caranya memporsikan seseorang itu dapat sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil itu harus disyukuri dulu atau belum dari orang yang susah ini. Orang susah kalau misalnya kebanyakan udah mengalami kesusahan hidupnya, dia hanya akan ngomong, saya udah ngejalanin loh, semua saya jalanin, tapi saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Percuma dong saya ngejalanin. Nah itulah ya, ini di dalam tim kita ini dulu sempat ada yang kayak gitu-gitu ya. Ini muncul lagi si Andin. Saya kalau nemuin yang kayak gini-gini, bukan saya pesimis dia gak bakal maju, bukan, tapi karena dia udah tahu bahwa dia punya kekurangan dari segi komunikasinya, tapi dia nggak mau belajar mengasah. Baratnya kamu diundang di kampus kamu, di sekolah kamu untuk mempelajari sesuatu yang ilmiah, tapi kamu malah nanya, kalau saya jadi profesor saya dapat apa? Itu kan agak nggak nyambung ya konotasinya. Lu belum jadi profesor, belum ini konotasinya lu masih jadi anak bawang. Anak bawang itu kan iya iya dulu gitu loh, ngejalanin ilmiah, karya ini cobain, karya ini dilakuin jadi jurnal, karya ini dilakuin menjadi satu bagian yang diakui. Itu belum dapat award, belum 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 jadi bagian di sono, belum. Makanya supaya jadi bagian di sono dipermudah dulu kelancarannya. Makanya pada saat jadi profesor dipatenin nih apa yang lu pikirin. Artinya apa? Di situ baru ada progres yang menyeluruh. Cap di pasar itu akhirnya kelihatan bahwa oh ternyata memang sebenarnya dia udah wadahnya ini udah pantas dapat segitu gitu. Udah pantas. Jadi dia belum apa-apa udah merasa pantas. Belum dilakuin, tapi udah merasa pantas. Dan kita masih melihat ini banyak banget celah-celah yang membuat dia tidak memiliki valuable untuk ngelihat ini sebagai potensi, tapi malah dianggap ini adalah ancaman buat dia. Karena saya udah dengar sendiri dari mulutnya dia bahwa kalau saya nggak dapat begini, buat apa dong saya ngejalanin ini. Ya dia sebenarnya lebih parah daripada Mr. Owen sebenarnya. Konteksnya parah itu dalam artian krisis sekali dalam pikiran dia untuk maju. Karena dari omongannya kita kan bisa menelaah bahwa saya kalau kayak gini nggak bisa. Jadi nya itu lebih banyak, jadi kayak mempertimbangkan dulu baru bakal ngasih keputusan yang enggak maksudnya enggak itu dalam artian nggak usah deh gitu loh, nggak usah deh gitu. Jadi dari situ saya udah tahu, oh oke, ini orang nggak harus kita perjuangin karena dia memang nggak pantas diperjuangkan. Karena orang yang tidak pantas diperjuangkan buat apa juga kita follow apa gimana kan. Ibaratnya kita di sini kan melakukan sesuatu ya yang tentunya ngebimbing dulu. Nanti habis bimbing kamu bisa ngebimbing orang juga kak, belum bisa ya udah nggak apa-apa, kita juga nggak paksain. Nah kalau dia udah bisa gimana, dia bakal naik stepnya, dia akan punya ilmunya, dia akan bisa scale up the business until you grow. Kalau dia sendiri aja belum apa-apa udah mikir saya pengen grow, tapi saya mau tahu duit yang saya dapat nih abis ini udah berapa gitu. Jadi kayak belum mulai apa-apa ya duitnya dulu nih ya kan yang dia mau perhitungkan. Jadi padahal udah tahu dia udah bakal dapat A B C dan D, tapi dia ngerasa ini kayaknya belum bisa saya dapetin, tapi saya mau dapetin, tapi saya mau nanya lagi, nanya terus gitu. Jadi buat apa ya sih? Jadi gagapnya dia itu, kalau saya definisikan gagapnya dia itu gagap untuk memperhitungkan sebuah materi yang akan diterimanya dalam waktu dekat, bukan dalam waktu yang panjang. Karena kan kita bicara soal bukan short term kan. Hari ini kamu gebuk, hari ini kamu bakal dapat tiketnya untuk menuju keemasan, bakal masuk pintu emas sekarang juga, nggak mungkin gitu kan kondisinya. Emang lu punya kenalan segitu besar peternakan kan, belum tentu kan. Kan dia harus ngebina dulu masuk di trade map. Itu kan dia ngebina hubungan dulu. Ibaratnya dari mana dasar datanya. Kalau dari dasar data aja dia nggak punya, apa yang dia harus pikirkan, konotasi pikirkan ini kan pembahasan ke buyernya. Ini semua berkaitan dengan satu bagian yang sangat besar, journey-nya itu sangat panjang. Kalau dia hanya mikirin short term kayak tadi gitu, terus habis itu dia exit plan.
terus bayarnya siapa yang tanganin? Makanya saya selalu bilang di sini industri yang sangat unik, orang akan cocok dengan seseorang yang punya hati nurani yang sangat baik. Jadi di situ akan ternilai seberapa besar sih kapasitas dia di mata bayarnya. Semakin besar makin bagus, semakin kecil semakin parah. Poor mindset itu masih ada, melekat sekali. Jadi ibaratnya ini orang nih prinsipnya belum apa duit, jadi cocok jadi aparat, lu polisi aja dulu. Bener lah, saya pernah ngalamin. Belum apa-apa polisi, pak ngerokok pak, begitu ya kan. Apalagi bisnis saya berkaitan dengan ekspor, itu tuh udah bukan hal yang aneh lagi ketemu orang ekspedisi. Gitu pasti sering dari dulu. Jadi makanya dibutuhkan sebuah apa ya, kalau saya bilang dibutuhkan pemikiran yang ya ojo duma lah, ketemu kayak gitu mah ojo duma lah. Kalau nggak ojo duma kita bakal merasa bahwa susah ya hidup ini, banyak punglinya ya. Pasti kalau saya melihat dari sisi kayak gitu kan lain punya ya ibaratnya polanya ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang luar biasanya ya, kita apa ya gini-gini mah ya, orang-orang kayak gini mah udah sangat luar biasa kita temui. Makanya kita harus ketemu kepalanya yang luar biasa juga. Jadi dia takut perintah sama yang atasannya dia. Kenapa? Makanya saya sering bilang jangan berteman sama kurcaci, berteman sama rajanya aja sekalian. Supaya apa? Kurcacinya jadi takut sama rajanya. Pasti kayak gitu. Karena untuk ketemu rajanya kan dibutuhkan masalah dulu, bikin masalah dulu. Makanya kenapa saya sering bilang dalam Ultims kamu harus bisa bikin penyelesaian masalah. Semakin besar masalahnya, wadah kamu di Ultims semakin gede. Banyak orang salah kaprah. Masalahnya saya aja udah punya masalah keuangan pak, kenapa saya harus menyelesaikan masalah orang lain? Ini salah kaprah di sini. Makanya saya sering ngomong kan, kamu jangan mendewakan masalah kamu. Justru kamu harus bisa menyelesaikan, mengecilkan sesimpel mungkin masalah kamu supaya diselesaikan secara berjamaah. Kita kan sama-sama punya tim yang big vision, mau menyelesaikan begitu besar problem yang ada di peternakan. Berarti problem ini harus direalisasi menjadi sebuah gairah, opportunity. Jangan kita berpikir bahwa saya nggak bisa, ngapain saya nyoba, saya nggak ada kemampuan, kenapa saya harus mencoba, ya kan? Sedangkan kamu udah dilirik nih sama si Bu Yofi, sama HRD nih, udah dilirik, berarti kamu udah harusnya mengganti paradigma kamu. Walaupun saya nol, paradigma saya masih belum terbentuk, tapi saya mau belajar. Saya mau disuruh apa saya coba. Saya nggak mau menyangkal bahwa saya ini belum punya ilmunya. Kalau saya udah punya ilmunya pun saya akan humble untuk mempelajari lagi hal baru apa yang bisa saya kembangin dalam hidup. Ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang kemasannya ini masih ibaratnya segel ya. Ketika dirusak segelnya, orang yang merusak ini yang akhirnya rusak gitu. Karena polanya orang di luar itu kan menjelek-jelekan Ultims dengan kalimat, kamu ngapain bertahan di Ultims, kamu nggak dibayar, kamu nggak bisa bikin sesuatu yang gede kalau kamu nggak dibayar gitu. Karena konotasinya kamu nggak keluar bensin, kamu nggak keluar yang namanya ibaratnya jalan keluar ya kan, kamu kerja work from home, nggak ada sesuatu yang menjadi resiko kamu untuk kamu tanam di sini ibaratnya. Sekalipun kamu mengalami kesulitan, kamu kan dituntun ya kan, kamu akan di-guidance dengan benar supaya kamu next time nih naik langkahnya, naik lagi ke atas, nanti dapat emasnya kamu juga yang ngerasain kan, bukannya Ultims yang ngerasain dan jajarannya, tapi dia sendiri yang ngerasain. Ibaratnya dia jadi director pun, dia hari itu sudah sangat melimpah kekayaannya, itu kan adalah dari jerih lelahnya dia di nol gitu ya. Bukan berarti waktu dia udah gede aja dia bersyukur, justru dari kecil dia harus bersyukur. Makanya kenapa saya bilang coba deh, kita kan ngerekrut ribuan orang ya kan, pasti dari ribuan itu kan nggak mungkin semuanya jadi. Kalau saya setiap hari melakukan perekrutan terus ratusan ribuan tuh jadi, saya bayarin 1 bulan sekian, berapa cost yang akhirnya jadi suspek gitu loh. Ngerti gak maksud poinnya mas? Suspek itu dalam artian gue bayarin nih cost lu nih ya, yang mana lu dibayarin pulsanya, makannya, hidupnya ya, terus nothing nih happen to us ya, dia nggak ada sesuatu yang terjadi, dan feedbacknya dia malah mengatakan bahwa di Ultim saya kerja enak tapi saya nggak dapat hasil, tapi saya dibimbing doang gitu loh, buat apa gitu kan. Jadi dia kayak nggak ada mental untuk memperjuangkan hak dalam hidupnya dia, bahwa mimpi itu bebas gitu loh, bisa mencapai sesuatu yang di luar kesempatan orang lain dapetin. Makanya di situ saya bilang, makanya daripada keluar budget yang tentunya lumayan besar, saya udah hitung tuh tempo hari itu bisa sampai 20-an miliar untuk ngebayarin orang-orang yang
cuman suspek gitu ya, datang ngedeketin kita ikut-ikutan, habis itu setiap bulan keluarin segitu, nggak ada satu bagian yang gede gitu ya. Ya. Jangan po orang ini ngomong. Ngapain 1 jam Aduh, lagi gila ya? masih Di ngomong. awal Hah? saya kan Masih. Gila lu. Udah 10% nih. terjadi gini-gini kan kita butuh operasional nih. Tahan dulu lah. Itu gimana? Itu just want to know gimana Jangan, Po. perjalanan itu nanti ke depannya jelasnya gimana gitu. Itu juga beberapa orang yang WA saya yang tanya-tanya itu nanti pengertiannya gimana atau apa. Ya. Jadi kan saya bisa menerangkan, Iya, menjelaskan ngomong. kepada orang-orang itu. You get the money if you work in this business gitu kan. Iya. Dalam artian bahwa Hmm. ada yang tanya juga gitu. Nah terus untuk mendapatkan bayar itu kalau dari link kita sendiri kan nggak mungkin susah gitu. Ya siapa bilang di OTEX sini kita langsung dibimbing sama founder dan ownernya gitu. Betul. Jadi bahkan setiap hari kita itu ada Meeting guidance. ya. Oh. Bagaimana kita bagaimana bisnis ini bisa kita jalani apa namanya tanpa kita dilepas gitu kan. Itu sudah Ya. intinya Support system namanya. itu sebuah kesempatan, yes, itu sebuah kesempatan yang bagus buat kita, tergantung kita sendiri mau bergerak apa enggak gitu loh. Kalau Iya, kita nggak bergerak benar, ya kita benar. nggak dapat cuan. Nah, bilang gitu. Ya, kan. betul. Karena Oh ya udah. ya karena gini, banyak orang kan menilai bahwa kan ini company ya kan. Company itu kan ada beberapa bagian yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah memberikan kepastian dari kehidupan orang yang bekerja di bawah naungannya. Nah, itu pun saya terapkan untuk orang-orang yang punya experience akhirnya di atas 3-4 tahun di industri ini dan dia sudah menjadi manager atau GM. Nah, jadi kalau misalnya dia belum nyampe di situ, itu cost 20M harus keluar loh tiap bulan gitu ya. Dan itu gede banget kan kalau misalkan dikumulasi jadi orang yang lebih banyak lagi karena itu adalah bagian yang sangat besar sekali ya. Makanya saya mikir ya udah mendingan saya pakai cara yang awal aja. Toh kita pakai cara yang awal, orang-orang yang emang benar-benar mau maju akhirnya benar-benar jadi orang gitu, bukan sekedar jadi gitu ya. Halo? Iya ya. Kayak gitu Miss. Sedangkan orang-orang yang Iya. nggak mau maju ya dia akan menyalahi bahwa ya saya dari awal nggak dapat gaji sih, saya jadi nggak bisa maksimal. Sebenarnya bukan karena gaji sih, sebenarnya orang itu bisa maksimal sebenarnya karena mentalnya dia, poor mindset atau rich mindset. Kalau orang ini bicara soal saya mau bisnis, udah tahu nggak punya modal ya kan, berarti kan dia masih poor kan. Udah tahu dia nggak punya modal, dia bisa berpartner aja itu udah bagus sama orang, udah diajak kerja sama udah bagus. Ini dikasih sesi mentornya juga nggak perlu bayar, itu yang harusnya dinilai dalam pikiran kita. Berarti harusnya dia menggerakkan polanya dia adalah kalau saya udah tahu ini adalah bisnis yang besar, saya harus memperjuangkan dan mempertahankan apa yang saya tahu bahwa ke depan saya akan mendapatkan itu. Harusnya yang di dalam pikiran rich mindset di situ sih, bukan malah mengatakan iya saya nggak digaji habisnya. Jadi polanya adalah kalau saya bisnis saya harus digaji sama orang yang ngajak bisnis saya. Itu namanya kamu orang yang aktif untuk meminta dulu sebelum kamu melakukan apa-apa. Makanya saya sering bilang kan, kamu berikan dulu performa kamu jadi top. Kalau kamu jadi top pasti kita melirik kok. Kamu nggak mungkin dibiarin di jabatan terbawah, nggak mungkin di entry level terus, pasti kamu naik. Yang terbaik aja lah. Iya, naik ke middle class. Ya. Iya, saya selalu bilang juga kan, kamu lakukan yang terbaik, kamu naik ke middle class, naik ke high class, itu bukan karena kepintaran kamu, tapi karena bimbingan-bimbingan yang kamu rasakan berjalan bersamanya waktu. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa saya jago nih karena saya jago komunikasi, coba kalau setiap kali saya nggak pernah ngomong big vision, big mission, saya nggak pernah ngomongin tentang pola kamu harus dibentuk di bagian ini, kamu nih masih kendor banget di dalam pikiran kamu untuk melihat rich mindset. Di situ kan dia akhirnya ngerti KPI saya berarti masih kecil ya, berarti saya harus ngelebarin lagi ya. Nah di situ akhirnya ada gairah untuk belajar lebih banyak. Begitu sih maksudnya Mas. Jadi si Titus tadi tak ajak, dia baru jalan sekarang. Oh, Udah selesai Pak. udah lu batch 4 aja lah, udah batch 4 aja, udah nggak ada jalan lain, batch 4 aja. Abis lagi tiap kali training, entar dulu mak, ini lagi sama nih orang NTT juga ya. Aku bilang ntar malam aja. Ya ntar malam aja, ntar diundang sama Bu Yofi bilang gitu aja. Karena
suka nggak suka mau nggak mau ya, manusia itu kadang-kadang suka kayak sengaja nelat-nelatin. Udah tahu ada chat masuk, tapi dia buka Facebook, dia buka Instagram, dia scroll, lama-lama kan habis waktu. Iya, ibaratnya saya sendiri pernah ngeliat karyawan saya, lu kerja atau dikerjain kalau kayak gini, lu ngerjain gua dong berarti. Gua udah nunggu di depan lu, tapi lu malah scroll, buang waktu doang. Makanya saya nggak mau menilai orang tuh dari sudut pandang dari dianya langsung, tapi dari apa yang saya lihat sendiri. Jadi kalau dia kadang cuma alasan saya kerja kok pak setiap hari, tapi saya memang nggak dapat hasil aja gitu loh. Tapi itu buktinya kamu dibayar buat sesuatu yang akhirnya nggak ada gunanya, useless sekali apa yang kamu jalanin. Saya kan pernah ngomong kayak gitu. Jadi orang yang dengar omongan saya kadang konotasinya dia berkata bahwa oh mental health nih, orang kalau ngomongin kena mental, saya ini orang nggak bisa nih menuntun saya sukses. Padahal sebenarnya cara begitu bisa bikin orang sukses. Emang nggak semua orang ngerti, ya? Udah cukup. Iya. nggak mengerti dia kadang-kadang. Saya dulu itu Lu habisin waktu persen dulu di masih caranya. punya anak buah itu ada dua yang sakit tipes gitu. Gara-gara intinya gini, Iya. saya kalau misalnya menyuruh mereka melakukan sesuatu, ada